Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Sofra dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 2024 kelas B. Saya akan membawakan kultum tentang membangun interaksi ideal bersama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya. Al-Quran ini diturunkan karena untuk menjadi pedoman hidup manusia sebagai petunjuk menjalani kehidupan yang baik dan benar. Jadi teman-teman, isi Al-Quran itu bukan cuman cerita-cerita ataupun kejadian yang ada di masa lalu, di zaman-zaman sahabat, zaman-zaman jahiliyah, tidak ya. Al-Quran itu isinya itu tentang cara kita menghadapi kehidupan di dunia, ilmu tentang nahwu, ilmu tentang fikih, ilmu tentang zatnya Allah, tauhid, ilmu tentang semuanya pokoknya. Seperti tujuannya itu seperti menjadi pembeda antara hak dan yang batil, rahmat dan obat bagi hati yang kesepian. Enggak ya itu juga obat bagi hati yang tersakiti. Apabila kita tidak mempunyai uang, disarankan membaca Al-Waqiah. Apabila kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, disarankan membaca Al-Kahfi. Ya, seperti itu ya teman-teman. Al-Quran itu bukan cuman sebagai interaksi dengan Al-Quran itu bukan cuman membaca, menulis ataupun menghafalkan ya, seperti itu. Kita harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran. Kan ada kitab tentang tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain itu ya guys. Di situ tuh dijelaskan semua oleh pengarang kitab. Kita juga mengamalkan atau seperti mengajar. Apabila kita sudah bisa, kita mengajarkan kepada orang-orang yang belum bisa ataupun belum paham ataupun belum begitu mengerti. Manfaat berinteraksi dengan Al-Quran itu seperti hidup lebih baik, kayak kita bisa, semua apa yang kita lakukan jika menganut pedoman Al-Quran menjadi pedoman kita, itu seperti kita melakukan apapun itu bermanfaat, berpahala. Juga kita mendapatkan ketenangan hati, perlindungan dari keburukan, dan lain-lain. Kita bisa menghafalkan Al-Quran, kita bisa, semuanya bisa ya teman-teman. Ada yang sanggup, ada yang enggak, karena menghafalkan Al-Quran nanti akan ditagih di akhirat. Apabila kita lupa, kita mendapatkan dosa, karena
seperti menelantarkan gitu lah ya teman-teman. Saya akan menjelaskan keutamaan baca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sangat penting sekali sebagai bentuk iman kita setiap harinya, bukan hanya sholat ataupun berpuasa ataupun zakat ya. 5 rukun iman itu enggak cuman itu saja, kita berzikir ataupun bentuk ibadah kita kepada Allah, seperti yang dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 204. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Jadi ketika kita ada orang yang membaca Al-Quran, kita tidak boleh ramai, apalagi kita tidak memperhatikan. Jadi kita di dalam sebuah majelis membaca Al-Quran itu kita harus menyimak, menghayati apa makna-makna dari ayat tersebut. Ya, kita harus khusyuk, fokus, mengikuti bacaan, seperti melanjutkan bacaan. Seperti kan biasanya kalau ada kegiatan yang membaca Al-Quran, 1 orang 1 juz, seperti itu ya teman-teman. Contohnya, kita membaca Al-Quran itu harus punya wudhu, bersih dari hadas. Kalau tidak punya wudhu, kita berdosa. Tidak boleh membawa Al-Quran itu tidak boleh kalau berhadas. Seperti yang dicontohkan Rasulullah itu selalu membaca Al-Quran dengan khusyuk, sampai-sampai meneteskan air matanya, saking khusyuknya mendalami setiap makna-makna ayat-ayat tersebut ya teman-teman. Oke, lanjut. Saya akan memberikan pentingnya mengajarkan Al-Quran dan peran masjid. Keutamaan mengajarkan Al-Quran, hal ini bisa didasari dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Fungsi dan peran masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pembelajaran dan sebagai pusat pembelajaran dan pengajaran Al-Quran. Itu mungkin zaman dulu ya teman-teman, kayak mengaji itu di masjid, tapi kan sekarang ada lembaga yang menyediakan belajar mengajar Al-Quran seperti di TPQ, di sekolah ataupun lembaga lainnya yang lebih besar. Dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil udwi wal asal. Yang artinya cahaya itu adalah ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalam namanya, senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Kita di ayat 36, sekarang 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati
yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang artinya orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menaikkan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa masjid itu adalah tempat untuk mengingat Allah dan mengajarkan ilmu agama. Manfaat mengajarkan Al-Quran itu tidak cuman mendapatkan pahala, kita bisa menyebarkan ilmu-ilmu yang kita dapat yang bermanfaat bagi umat lainnya, dan meningkatkan keimanan, memperkuatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan juga menghasilkan generasi Qurani sebagai penerus cinta Al-Quran. Jadi kita harus mengajarkan jika sudah mampu ataupun sudah tidak cukup ilmu ya. Bentuk-bentuk pengajarannya itu ada banyak sekali, seperti mengajarkan bacaan, tafsir Jalalain itu ya guys. Itu tentang berisi kitab yang berisi tentang tafsir Al-Quran. Terus hadis-hadis Nabi tentang Al-Quran dan kisah para sahabat juga menjadi menyambungkan ajaran Al-Quran itu. Fungsi sosial masjid sekarang tidak hanya masjid-masjid besar seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat kegiatan, pusat kegiatan sosial, ekonomi, politik pada masa Rasulullah. Sekarang menjadi tempat ibadah paling banyak pengunjungnya ya guys. Masjid juga bisa menjadi pusat pendidikan, mengaji, belajar Al-Quran, belajar hadis, ilmu agama lainnya, pokok ada yang mengajar. Pusat sosial seperti pengajian, santunan anak yatim, kegiatan sosial lainnya, menikahkan orang, sepasang kekasih, menjadi pusat ekonomi sebagai tempat interaksi zakat, infak, atau sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Tantangan dan peluang masjid modern. Tantangannya itu seperti menghadapi para netizen tentang model mungkin ya, atau perkembangan zaman seperti banyaknya orang. Peluang masjid modern menjadi potensi besar untuk menjadi pusat kegiatan sosial yang lebih modern dan inovatif. Sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa tanyakan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa tanya yang lain atau saya ataupun guru-guru yang lainnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap ataupun salah mengartikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.